Kalau yang murah ya konsekuen. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini selamat berakhir pekan ya. Ini di malam minggu aku rencananya mau melipir, menikmati malam minggu yang receh, sederhana. Dan akhirnya kita cuma ngebakso di bakso Pak Suyat. Mungkin orang-orang Purbalingga pada tahu ya, ini bakso lumayan terkenal juga dan enak. Nah seperti ini penampakannya. Lokasinya itu di Gang Mayong. Jadi untuk orang Purbalingga juga tahu ya, Gang Mayong itu kan tempat kuliner Purbalingga yang semuanya enak-enak gitu. Tadi juga pesen es kacang ijo yang di seberang, rame banget tuh es kacang ijo Maduranya. Oh ya, waktu itu ada bunda yang request untuk video makan di soto Semarang gitu ya. Request video mukbang atau apa ya? Namanya apa sih teman-teman kalau video makan gitu? Tapi aku belum kesana teman-teman, karena kan suami aku liburnya cuma sehari, hari Minggu. Terus si warung sotonya itu bukanya dari pagi sampai siang, jadi belum ada kesempatan. Nggak tahu minggunya nanti ya, tapi biasanya minggu juga pergi ke tempat orang tua atau mertua atau ke tempat, pokoknya aku tuh ngikut suami gitu ya. Jadi mudah-mudahan video aku ngebakso ini mengobati rasa rindu requestan bunda yang ingin dibikinkan video aku makan di soto Semarang. Nah ini tuh baksonya enak banget, terus aku tambahin ketupat. Jadi itu ini ketupat sayang ya, karena suami aku minta setengah aja, namanya ketupat landa. Jadi itu ketupatnya merah gitu teman-teman. Terus aku mulai makan ya, ini aku udah berdoa, rasanya enak buat ngaldu banget. Jadi tuh baksonya ada tetelan iganya juga, ada bakso uratnya, ada bakso dagingnya. Terus kebiasaan aku kalau makan bakso itu yang kecapnya banyak, terus sambalnya banyak sama cuka. Jarang ya pakai saus. Kalau di rumah sih kadang aku pakein saus ya, saus sendiri. Terus ini tuh enak banget, terus juga ada sayuran sawi hijaunya jadi seger. Terus ngaldu gitu. Pokoknya kalau di daerah aku ada sih beberapa kios bakso yang memang enak gitu. Apalagi kalau di Purwokerto ya, rata-rata tuh banyak banget kios bakso atau warung bakso yang enak. Nah aku lagi makan menikmati ini karena pas banget hangat-hangat, cuacanya dingin habis hujan gede. Ada yang sama nggak sih di sini untuk teman-teman dan bunda-bunda? Kalau untuk kulineran itu lebih milih kayak jajanan kaki lima kayak gini, kayak bakso, mie ayam, nyoto gitu daripada yang makanan kafe. Jujur aku setelah menikah tuh bahkan belum nikah ya, pas sama suamiku itu makannya tuh kayak gini teman-teman, di pinggir jalan, jarang gitu yang nongkrong-nongkrong di kafe. Dulu zaman gadis sebelum kenal sama suami sih kadang-kadang suka gitu ya nongkrong di tempat-tempat makan yang baru, di kafe-kafe gitu. Cuma lama-kelamaan kayak makanan kaki lima menurut aku jauh lebih nendang sih rasanya, mengenyangkan juga dan jauh lebih murah pastinya ya. Ibaratnya tuh ya pokoknya enak lah terjangkau juga. Jadi setelah kenal suamiku, paling makanan kita di seputaran makanan receh kaki lima kayak bakso, terus pecel lele gitu kan, pecel ayam, pokoknya gitu-gitu deh yang memang lebih enak sih, terus juga mengenyangkan gitu ya. Kalau makanan-makanan yang ada di food court atau kafe-kafe biasanya kalau menurut aku semacam kayak cemilan aja deh. Adapun makanan berat ya aku lebih milih ini aja deh, bakso kaki lima. Ini aku makannya lahap banget ya, seperti biasanya. Pokoknya kalau makan makanan berkuah, terus juga makan makanan kaki lima pinggir jalan, nggak usah diragukan lagi ya, bisa bersih gitu, makannya sampai bersih. Kalau teman-teman biasanya lebih ke tim bakso atau mie ayam, atau bahkan tim nasi, misalnya ayam geprek gitu ya, nasi ayam geprek kan ada yang favorit juga. Alhamdulillah habis bersih. Ini aku minumnya es teh tawar, terus aku mau mencicipi es kacang ijonya karena ini aku udah kenyang banget. Paling aku cuma 1-2 suap aja gitu. Terus biasa nanti yang menghabiskan si suami aku. Nah seperti ini bubur kacang ijonya, ini yang paling enak sih di daerahku, di Gang Mayong.
Oke, malam mingguan kita cuma kayak gini aja teman-teman. Dilanjut pagi harinya, ini udah di hari Minggu, selamat hari Minggu ya. Teman-teman dan bunda-bunda hari Minggunya lagi pada kemana nih? Di rumah aja atau bepergian? Apapun acaranya, mudah-mudahan kita bisa menikmatinya dengan enjoy, dengan senang hati ya. Nah ini tuh kebetulan pas hari Sabtunya aku nitip bawang sama cabai sama suamiku dan alhamdulillah dapet. Jadi baru aku refill di hari Minggunya. Nah ini yang habis banget tuh bawang merah ya. Kalau bawang putih mah aku lebih irit gitu pakainya ya ketimbang bawang merah. Jadi alhamdulillah sih dapet bisa untuk tokan beberapa hari gitu. Jadi yang kalau kemang sayur kan belinya dikit banget ya isinya seplastik. Terus juga aku mau refill cabenya. Nah ini tuh cabenya campur. Jadi untuk yang cabai besar atau cabai merah, cabai keriting lah ya, aku taruh di wadah yang panjang seperti ini. Nanti untuk rawitnya ditaruh di wadah yang agak pendek gitu. Kalau stok perbumbuan di rumah itu udah lengkap, rasanya tuh aman banget ya. Karena ini yang paling penting. Mau masak apapun kalau salah satu bumbunya habis tuh rasanya yang galau banget. Oke, ini dia titipan aku ke suami. Alhamdulillah dapet semuanya. Kemarin ada yang komen kalau nitip ke suami gitu kayak bawang atau apapun itu suka ngeganti uangnya enggak? Sembari nyuci ya teman-teman, saat sana sini aktivitasnya nggak ngeganti sih bunda karena kan titipannya masih yang receh gitu ya, di paling habisnya 25.000, 20.000 gitu. Suami juga nggak minta ganti. Tapi kadang-kadang ada gitu ya kalau jajan di luar aku jadi yang bayarin. Pokoknya saling aja gitulah, nggak pernah minta ganti sih. Terus lanjut hari Minggunya seperti biasa aku ada pasti insya Allah ya rata-rata ada acara kalau nggak masak-masak bikin cemilan. Jadi hari ini berhubung aku masih punya tepung ketan, sisaan tepung ketan. Ya Allah, tepung ketan gitu di toples sayang kalau dianggurin terus. Jadi aku mau bikin gemblong. Gak tahu ini berapa gram deh, kayaknya gak nyampe 250 gram, mungkin sekitar 200 gram. Terus aku campurin kelapa parut yang aku beli di Mang Sayur kemarin, kemasan berapa lah. Pokoknya ini kelapa parutnya secukupnya. Sebenarnya lebih banyak lebih enak sih ya. Terus aku tambahin santan, diulenin seperti ini, dikasih sedikit garam atau sejumput garam. Dan karena ini tuh aku kasih santannya kebanyakan jadi agak lembek. Terus aku kasih sedikit tepung beras. Harusnya sih nggak usah dikasih tepung beras, nggak apa-apa. Kalau misal teman-teman pengen bikin juga di rumah, tuang air santannya sedikit-sedikit aja ya sampai bisa untuk merekatkan aja antara si tepung ketan sama si kelapanya. Jadi sebenarnya tuh lebih enaknya jangan terlalu encer. Oke, ini adonannya udah jadi, tinggal aku bentuk lonjong-lonjong gitu ya. Karena aku tuh suka banget sama kue-kue tradisional, terus kebetulan ada bahannya gitu. Jadi sekalian dibikin aja, biar memanfaatkan aja bahan yang ada di rumah, terus jauh lebih bermanfaat nih waktu luangnya. Jadi biasanya kalau hari Minggu kan suami suka ngajakin tuh entah ke rumah orang tuaku atau ke rumah orang tuanya. Minimal kalau bebikinan kayak gini udah ada buah tangan yang mau dibawa gitu, kan jauh lebih hemat ya. Ini satu nampan udah selesai, terus ternyata masih ada adonannya. Jadi aku bentuk semuanya, nanti aku goreng. Nah jadi segini nih teman-teman, adonan tepung ketannya yang kayak nggak nyampe 250 gram deh. Terus ini aku lagi panasin minyak di wajan yang jadul biar enak gitu ngaduk-ngaduknya, secukupnya aja sih si minyaknya. Mau nge-refill ini minyak goreng sisaannya biar nggak tumpah. Kalau kelupaan kadang-kadang tuh dibiarin aja di wadah poch begini, kesenggol aja tuh tumpah, kan sayang banget. Kemarin Umi Sunaria komen katanya semenjak aku upload video resep martabak manis homemade, beliau atau Umi Sunaria jadi rutin gitu atau sering bikin martabak pakai resep itu. Alhamdulillah ya Umi, jadi bermanfaat gitu, jadi lebih hemat juga kalau bikinan di rumah kan, karena pasti jauh lebih banyak juga makanan yang dihasilkan ya daripada beli jadi. Oke, ini sembari nunggu minyaknya panas, sembari aku nyuci perabotan yang kotor. Terus ini ternyata udah panas, jadi langsung aja aku goreng. Teman-teman mohon maaf ya kalau di sini aku nggak ngeliatin aku gitu ya, karena aku masih pakai daster. Nanti insya Allah ada deh video lanjutannya gitu setelah aku siap-siap, setelah aku mandi.
Nah, ini aku goreng setengahnya dulu karena lumayan banyak nih. Aku nggak mau pakai minyak yang banyak sekaligus gitu ya. Terus ngegorengnya tuh satu kali. Karena sayang nanti banyak sisaan minyaknya, jelantahnya gitu. Meskipun bisa dipakai lagi, tapi kan lebih baik ini ya. Apa sih namanya? Secukupnya aja gitu, lebih baik 2 kali goreng deh, nggak apa-apa. Jadi nanti residu atau minyak sisanya itu nggak kebanyakan. Nah, seperti ini dibolak-balik. Untuk ngegorengnya itu nggak perlu lama-lama sih. Yang penting tuh sisi luarnya udah mateng gitu, udah kelihatan kan, berasa kayak crush gitu ya. Jadi terus juga nggak saling menempel, ini nanti loh bisa enak lah pokoknya, kayak agak ngambang juga, agak ringan. Nah, tuh ada yang meletak ya, berarti itu tandanya mateng. Oke, ini aku angkat yang gorengan pertamanya karena nanti mau ngegoreng sekali lagi nih. Kalau bikin cemilan sendiri kan dapatnya banyak banget, beda ya sama kalau beli di tukang kue atau di kios kue. Udah ibaratnya ambil 5 biji aja udah berapa tuh? Udah 10.000 atau 15.000 gitu ya. Terus ini digoreng lagi. Bikin sendiri itu jauh lebih hemat dan jauh lebih banyak. Oh iya, ada yang komen juga katanya sekarang kalau mau belanja bulanan itu takut gitu maju mundur karena penuh resiko, suka takut dihujat gitu sama penonton atau netizen. Gak usah takut ya bunda, yang penting tuh niat kitanya baik, gak ada niat yang gimana-gimana. Toh ibaratnya persepsi orang ke kita itu ya tergantung setiap individunya ya, mau melihat dari segi positifnya atau melihat dari segi negatifnya. Yang penting kitanya niatnya baik. Kalau memang ada sebagian orang yang mempersepsikan kegiatan belanja bulanan kita dengan beberapa produk itu sensitif dan mengakibatkan pembulian, ya udah itu biarin aja, toh itu kan penilaian mereka gitu. Dan pasti lebih banyak juga yang lebih menilai positif. Lanjut, ini aku panasin gula merah yang udah disisir. Ini gak banyak sih, sekitaran berapa ya, aku tuh gak pernah ini ya nakar gitu teman-teman, karena gula merah di tempat aku tuh yang batokan gitu loh, ukurannya gede, mangkokan maksudnya. Terus ini kayaknya gak nyampe 100 gram deh. Terus aku tambahin gula putih juga, dimasak atau dipanaskan. Aku tambahin 1,5 sendok makan air biar lebih gampang. Dimasak sampai mengkaramel gitu ya, kayak berambut gitu, sampai si gula merahnya itu leleh semua dan menjadi cair, agak cair gitu, tapi cairannya juga kental sih. Kue gemblong ini kalau di tempat aku namanya itu kemplang Cina. Kalau di daerah teman-teman namanya apa nih? Tapi kalau di daerah aku pakainya itu gula putih. Aku tuh lihat di resepnya siapa gitu pakai gula merah, kayaknya tuh menggoda banget. Makanya aku lagi pengen coba bikin yang pakai gula merah, dan rasanya memang enak sih, jauh lebih ada khasnya gitu ya. Terus manisnya juga enak. Nah, ini setelah mengkaramel semua, tinggal dimasukkan si ketan yang udah digorengnya atau si gemblongnya, diaduk-aduk. Ini apinya dimatiin ya, sampai tercampur rata. Usahakan pakai wajan anti lengket kalau pas bikin adonan karamel gulanya. Udah jadi seperti ini aja gemblongnya, jadi banyak kan, bisa jadi buah tangan dan rasanya juga enak. Kalau kemana-mana gitu bawa buah tangan ini kan lebih hemat, enak juga. Pokoknya mah nggak perlu yang mikir ruwet gitu ya kalau mau kasih oleh-oleh ke orang atau ke orang tua, saudara, kerabat gitu. Kalau mau sedikit effort. Nah, ini aku tunggu dingin dulu sebelum di packing. Nanti lanjut di video berikutnya ya teman-teman. Ikutin terus, stay tune, see you next video. Assalamualaikum, bye.